Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pegang kitabnya halaman 323. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita Al-Iman bikulli ma akhbara bihi Rasul. Al-Iman, beriman, bikulli, dengan segala, ma akhbara bihi Ar-Rasul, apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan poin yang ke-55, wa yajibul iman bikulli ma akhbara bihi an-nabi wa sahha bihi an-naqlu anhu fima syahadnahu aw ghaba anna. Wajib beriman terhadap segala apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kita menyaksikan atau tidak. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Kita wajib meyakini bahwasanya kabar yang disampaikan Rasul adalah kebenaran dan kejujuran. Wasawa'un fi dzalika ma naqalnahu wa jahilnahu. Baik perkara yang disampaikan tersebut adalah perkara yang kita ketahui atau perkara yang kita tidak mengetahui. Walam natla' ala haqiqati ma'naha, dan kita tidak mengetahui tentang hakikat makna perkara tersebut. Mithlu hadithil Isra wal Mi'raj, seperti hadith cerita tentang Isra dan Mi'raj. Wa kana yaqdatun la manama, wa kana yaqdatan la manama. Dan kejadian Isra dan Mi'raj itu Nabi SAW dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan bermimpi. Farizi, bangkit, berdiri, tangannya berdiri, jangan bersandar gitu. Gitu. Wa kana yaqdatan la manaman. Kejadian Isra Mi'raj tersebut dalam kondisi beliau sadar, bukan dalam kondisi bermimpi. Fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu. Sesungguhnya Quraisy mengingkari kejadian Isra dan Mi'raj tersebut, dan mereka menganggap perkara itu adalah perkara yang mustahil. Walam tunkirul manamat. Adapun kisah Isra Mi'raj, apabila Rasul melakukannya dalam kondisi tidur, maka orang-orang Quraisy mereka tidak mengingkarinya. Beliau katakan poin yang ke-56, wa min dzalika, dan di antara berita yang sahih yang disampaikan Rasulullah SAW, anna malakal mauti
bahwasanya malaikatul maut lamma jaa ila Musa, tatkala datang kepada Nabi Musa alaihissalam, liyaqbida ruhahu, untuk mencabut nyawa Nabi Musa, latamahu faqa'a ainahu, lantas Nabi Musa pun memukul malaikat maut tersebut dan lepaslah bola mata atau rusaklah mata malaikatul maut tersebut. Faraja'a ila rabbihi faradda alaihi ainah, maka malaikat maut kembali kepada Tuhannya dan Allah menyembuhkan dan mengembalikan pandangan malaikatul maut tersebut. Baik, sekarang pembahasan kita di dalam kitab Lum'atul I'tiqad kali ini adalah tentang keimanan. Telah berlalu kepada kita pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla serta perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian pembahasan iman seakan ini adalah pembahasan yang kedua di dalam kitab ini. Beliau ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang wajib kita imani dari perkara-perkara yang gaib yang kita nggak mengetahui. Terkadang akal tidak sampai untuk memikirkannya. Namun demikian, perkara akidah, perkara keyakinan, perkara yang tidak diketahui oleh akal, tidak dirasakan oleh panca indera, namun wajib bagi orang yang beriman untuk percaya dan mengimaninya. Sehingga beliau di sini menyampaikan kepada kita wajibnya mengimani segala apa yang dikhabarkan oleh Nabi dan segala apa yang datang kepada kita dari hadis yang sahih. Karena ada hadis yang dhaif, yang sahih wajib diimani, dhaif tidak wajib diimani. Karena dhaif tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila hadis itu sahih, wajib kita percaya dan mengimaninya. Dan ini konsekuensi daripada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Konsekuensi bersaksi kepada Rasulullah itu seperti yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau katakan tasdiqu fi ma akhbar, wajib mempercayai segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensi bersyahadat kepada Muhammad SAW, mempercayai segala apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama saja, apakah sesuatu itu kita dapat memahami dengan akal atau tidak bisa kita pahami dengan akal kita. Walaupun tidak ada satu hukum syariat yang tidak dapat dipahami. Kemudian wajib mengimani perkara tersebut, sama saja apakah perkara tersebut perkara yang gaib atau perkara tersebut adalah perkara yang nyata, yang dapat dilihat, dirasa, disentuh, dan diraba. Kalau perkara tentang Isra dan Mi'raj, ini adalah perkara gaib. Jadi kita nggak tahu bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya, apa-apa yang dilakukan Rasul, kita tidak tahu. Kecuali dengan satu cara, khabar yang disampaikan Rasul SAW. Dan kita wajib untuk beriman dengannya. Nah, ini bentuk keimanan kepada Rasul SAW. Oleh karena itu, beliau di sini mengatakan wajib mengimani segala apa yang sampai dikabarkan oleh Rasul SAW dengan riwayat yang sahih. Sama saja kita mengetahuinya atau kita tidak mengetahuinya, kita menyaksikannya atau kita tidak menyaksikannya. Semua yang datang dari Nabi haqqun wa sidqun, adalah kebenaran dan kejujuran. Kemudian di sini Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan as-sam'iyat. Sam'iyat adalah sesuatu yang didapat dari informasi dari langit. Artinya dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pegang bukunya boleh buka halaman 328. Ucapan Syekh Ibnu rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan as-sam'iyat, yaitu berita-berita yang didengar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau katakan as-sam'iyatu kullu ma thabata bis-sam'i. Yang dimaksud dengan sam'iyat, segala apa yang ditetapkan melalui pendengaran, ai bi tariqati syara'. Maksudnya adalah dengan cara datang dengan cara jalan syariat. Datang dengan cara jalan syariat. Walam yakun lil aqli fiha madkhal. Akal tidak ada peran padanya. Akal tidak ada peran padanya. Tidak campur tangan akal tentang dalil-dalil sam'iyah tersebut. Jadi hubungan akidah itu adalah hubungan keyakinan. Kita mendapatkannya informasi dari Allah dan Rasulnya, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun akal manusia tidak peran di sana. Akal manusia hanya wajib mengimani dan mempercayai saja. Dan Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah bertentangan dengan akal manusia yang sehat. Sehingga beliau katakan wa kullu ma thabata 'anil nabi, dan segala sesuatu yang datang dari Nabi secara sahih, min akhbar, dari berita-berita, fahiya haqqun, maka semua kabar tersebut adalah kebenaran. Yajibu tasdiquhu, wajib membenarkannya. Sawa'un syahadnahu, sama saja, baik kita menyaksikannya bihawasina, dengan indera kita, au ghaba anna, atau sesuatu tersebut ghaib dari kita, kita tidak mengetahuinya. Wasama'un adraknahu, sama saja kita faham dengan akal kita, am lam nudrikhu, atau kita tidak memahami dengan akal kita. Cerita Isra Mi'raj, kalau kita renungkan dengan akal kita nggak akan bisa sampai, nggak akan bisa merenungkan bagaimana Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam satu malam, bisa menembus langit ketujuh dalam satu malam, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dilanjutkan perjalanan ke Baitul Ma'mur sampai bertemu dengan Allah di langit ketujuh. Hal ini dalam benak manusia tidak terfikirkan. Akal manusia tidak bisa memikirkan bagaimana kejadian itu terjadi. Dan cerita ini terjadi di masa tidak ada teknologi. Cerita ini terjadi di masa tidak ada teknologi. Tidak ada handphone, tidak ada helikopter, tidak ada pesawat, tidak ada bus. Di masa itu adalah masa onta, masa keledai. Itu transportasi utama, onta dan keledai, transportasi di darat. Adapun di lautan sudah menggunakan kapal. Tapi ceritanya perjalanan ini ke perjalanan darat, dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian perjalanan langit, di mana itu? Dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh sampai bertemu dengan Allah. Dua-duanya transportasi itu tidak memungkinkan dilakukan dalam satu malam. Akal manusia nggak bisa memikirkannya. Akal manusia tidak sampai memikirkannya. Namun berita tersebut benar adanya dari Rasulullah SAW dan haditsnya sahih dan menjadi kesepakatan para ulama, maka yang demikian jemaah sekalian membuktikan
bahwasanya akal tidak berperan di dalam masalah akidah, dalam masalah syara' pensyariatan, sehingga akal wajib mempercayai apa yang dikhabarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja, akal itu bisa menerima dan menangkapnya, atau tidak menerima dan tidak menangkapnya. Fajri, azkar, kamu, kamu. Baik. Yang tidur Ustaz panggil, habis itu Ustaz suruh berdiri. Ya. Baik. Beliau mengatakan, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, wa la tus'alu an ashabil jahim." Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad dengan benar, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Wa la tus'alu an ashabil jahim, dan janganlah engkau bertanya tentang mereka penghuni al-jahim, penghuni neraka al-jahim. Ini jemaah sekalian, wa dzakara al-mu'allif min dzalika umuran. Imam Ibnu Qudamah menceritakan dan menyebutkan tentang perkara-perkara yang wajib kita imani tersebut adalah perkara-perkara yang wajib kita imani tersebut beberapa contoh. Contoh yang pertama beliau katakan al-awwal, al-amrul awwal al-Isra wal Mi'raj. Perkara pertama adalah perkara Isra dan Mi'raj. Perkara Isra dan Mi'raj. Orang sekarang percaya dengan adanya Isra dan Mi'raj. Bahkan mereka merayakan tentang Isra dan Mi'raj. Kenapa mereka percaya dengan Isra dan Mi'raj sekarang? Iya, wahyu sudah sempurna, sudah mendapatkan cerita-cerita zaman dahulu, kan gitu ya, sehingga gampang dia beriman. Makanya sebagian orang ketika dia berkata, enak di zaman Nabi SAW bisa menjadi seorang sahabat, bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, bisa beriman dengan Rasulullah SAW, ikut berjuang dengan Rasulullah SAW. Itu sebagian orang berkata demikian. Iya, kamu sekarang berani, kamu sekarang bisa berucap demikian. Kalau kamu hidup di zaman Nabi, kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita seperti itu. Bisa jadi, ya, seseorang hidup di zaman Nabi, dia menjadi musuh Rasulullah SAW. Jangan diingat hanya Abu Bakar dan Umar. Di sana Abu Jahal dan Abu Lahab juga hidup. Dan itu adalah paman Nabi SAW. Kan gitu ya? Subhanallah. Itu tidak beriman. Dia sudah menyaksikan wahyu turun. Dia melihat wahyu turun. Dia melihat akan kejujuran dan kebenaran Muhammad SAW, tapi pun tidak beriman. Ya, maka kita ini jemaah sekalian, alhamdulillah, ya, semua kisah itu sudah lengkap, sudah diceritakan semuanya oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran. Oleh Rasulullah SAW telah diceritakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Jadi perkara-perkara yang gaib yang kita tidak tahu jemaah, kita wajib mengimaninya apabila perkara tersebut datang dari Rasulullah SAW. Apabila perkara tersebut sahih datangnya dari Rasulullah SAW. Di antara perkara tersebut adalah perkara yang disampaikan Rasul tentang perjalanan beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan menuju ke langit Allah Azza wa Jalla. Beliau katakan al-amrul awal al-Isra wal Mi'raj. Perkara yang pertama adalah perkara al-Isra dan Mi'raj. Yang dimaksud dengan Isra dalam bahasa berarti perjalanan malam. As-sayr bi syakhsi lailan, perjalanan seseorang di malam hari. Wa qila bi makna sara. Ada yang mengatakan makna daripada Isra dan Mi'raj adalah sara, yaitu melakukan sebuah perjalanan. Wa syar'an, secara hukum syariat, arti daripada Isra dan Mi'raj adalah sayru Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Ya, Jibril memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari negeri Makkah menuju Baitul Maqdis. Yang demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna hawla. Beliau katakan, Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini yang sahih. Perjalanan itu terjadi dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sebagian ulama menyebutkan perjalanan Nabi SAW Isra dan Mi'raj itu dari rumah Ummu Hani, bukan dari Masjidil Haram. Namun pendapat yang mengatakan dari rumah Ummu Hani didhaifkan oleh sebagian besar di kalangan ulama, sehingga pendapat tersebut pendapat yang tidak dibenarkan. Dan bagi orang yang berpendapat bahwasanya perjalanan itu dilakukan dari rumah Ummu Hani, maka di sini ada rentetan hukum. Untuk perhatikan dulu. Ini nanti untuk yang umroh, yang haji, dia akan dapat ilmu di sini. Ada rentetan hukum. Bagi orang yang berpendapat, yang mengatakan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW dari rumah Ummu Hani, maka solat di seluruh tanah haram pahalanya sama seperti solat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Allah menyebutnya Masjidil Haram. Rumah Ummu Hani bukan di Masjidil Haram. Kan gitu ya? Sehingga orang yang melaksanakan ibadah di masjid-masjid yang tidak ada Ka'bahnya dianggap seperti orang yang melakukan ibadah berada di dalam masjid yang ada Ka'bahnya. Nah, ini pendapat dikuatkan oleh sebagian ulama, di antara yang Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau mengatakan itu kalau perjalanan haji, kalau dalam kondisi zahmah, sempit, desak-desakan, ya hendaknya dia tidak memaksakan diri untuk masuk ke masjid yang ada Ka'bahnya. Tapi banyak di sekitar Maspala, di Ajiat, sekitar itu ada masjid-masjid. Salat di situ, pahalanya sama. Dalilnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ini jemaah sekalian, ini dalilnya. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya dari di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Padahal Nabi diperjalankan bukan dari Masjidil Haram. Dari mana? Dari rumah Ummu Hani, tapi Allah menyebutkan Masjidil Haram, padahal rumah Ummu Hani bukan Masjidil Haram. Nah, ini sebagian ulama berpendapat demikian. Namun Nabi SAW pernah ditanya ya, tentang sholat, ya, tentang ibadah sholat, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan sholat di masjidku ini tidak sama dengan sholat di masjid yang lain. Ya, Nabi mengatakan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan seluruh masjid yang ada di dunia 100.000 kali lipat. Salat di masjidku ini lebih utama dibandingkan seluruh masjid di dunia 1.000 kali lipat. Salat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Ini ucapan Nabi SAW langsung. Ya, dari sini muncullah khilaf di antara ulama bahwasanya ini faedah fikih, bahwasanya ada yang mengatakan sholat di masjid di sekitar haram yang diinginkan haram Makkah, karena haram itu ada dua, ada haram Makkah, ada haram Madinah. Sholat di sekitar Masjidil Haram yang dia masih di tanah haram dianggap sholat mendapatkan 100.000 pahala. Kemudian kalau pendapat yang kedua mengatakan tidak, yang dikhususkan 100.000 pahala hanya sholat di masjid yang ada Ka'bah, Baik jemaah sekalian, ini faedah daripada faedah fathiyah. Guru kami Syekh Bashar Al-Adadi, beliau mengatakan bahwasanya wa amma alladhi qala min baiti Ummu Hani fa hadzal qaul qaulud dha'if wa lam yasih. Kata beliau, adapun pendapat yang mengatakan bahwa
perjalanan Nabi SAW Isra dan Mi'raj dari rumah Ummu Hani adalah pendapat yang lemah dan tidak sahih. Ya, tentu di sini banyak usaha para ulama yang mensahihkan dan mendhaifkan. Kesimpulannya intinya bahwasanya Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, itu intinya. Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra artinya adalah perjalanan di malam hari. Pengertian yang paling baik seperti apa yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Isra artinya adalah Dhihabu Jibril bin Nabi SAW laylan min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ya, perginya malaikat Jibril bersama Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Mi'raj berbeda lagi. Mi'raj artinya secara bahasa alatul lati yu'raju biha wa hiya as-sa'du al-mas'adu. Mi'raj artinya adalah sebuah alat yang digunakan untuk naik dengannya, yaitu al-mas'ad. Al-mas'ad itu artinya tangga. Wa syar'an, secara syariat, arti daripada Mi'raj adalah as-sulamul ladzi araja bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ardi ila as-sama', yaitu tangga yang Nabi SAW naik dengannya dari bumi menuju langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang apabila dia terbenam, sesungguhnya ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian ini Muhammad SAW tidaklah tersesat dan tidak pula keliru. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sesungguhnya dia Muhammad telah melihat dari ayat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang besar, yaitu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Baik teman-teman sekalian, ini yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit Allah Subhanahu wa ta'ala, langit ketujuh. Kapan hal itu terjadi? Tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang menjelaskan tentang kapan hal itu terjadi. Tanggalnya, harinya, tahunnya. Ini tidak ada riwayat yang menjelaskan secara sahih tentang hal itu kapan terjadi. Ada pun riwayat-riwayat yang menyebutkan di malam Senin, tanggal 12 Rabiul Awal dan lain sebagainya, itu pendapatnya dhaif. Bahkan terjadi banyak perselisihan di kalangan ulama. Nanti kita akan sebutkan. Maka dari sini jemaah membuktikan bahwasanya tidak ada perayaan pada malam tersebut. Karena apa? Mereka sendiri khilaf, para ulama sebelum kita, ulama belakangan dan ulama baik yang klasik dan kontemporer. Ulama-ulama itu mereka pun terjadi perselisihan kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Intinya dia terjadi di malam hari, tapi kapan waktunya, harinya tidak ada yang mengetahuinya. Maka yang demikian menunjukkan bahwasanya tidak ada perayaan khusus pada hari tersebut, pada malam tersebut. Ingat jemaah, perayaan di dalam agama kita itu cuma dua. Perayaan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ini perayaan di dalam agama Islam. Ya. Kalau mau yang setiap pekan, Idul Jum'ah, hari raya Jumat. Hari raya Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Hanya 3 saja perayaan di dalam Islam. Yang lainnya tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang perayaan-perayaan tersebut. Jika ada, maka dhaif, atau pendapatnya adalah pendapat yang lemah, maka tidak bisa diterima. Ya Iqmal Fajri. Ya.
riwayatnya riwayat yang lemah. Ya baik, saya lemah, sehingga tidak bisa diambil. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita di dalam melakukan ibadah harus betul-betul berdasar ilmu, ya, berdasar ilmu. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Kalau kita ikut-ikutan dengan orang yang kita ikuti, nanti di hari kiamat orang yang kita ikuti berlepas diri dia, ya. Orang yang kita ikuti dia akan berlepas diri dan dia akan menolak akan apa yang kita mengikutinya. Oleh karenanya seseorang itu dalam beribadah betul-betul dia dasarkan dengan ilmu. Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang lain. Orang-orang yang mengikuti orang lain. Akhirnya orang lain tersebut berlepas diri dengan orang yang diikuti. Ya. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 166. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingat, ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Wara'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Hubungan saling ikut dan mengikuti, saling mendukung dan loyal, ya. Orang ikut-ikutan saja dalam beribadah. Oh, kenapa buat? Ya fulan buat. Kenapa buat? Kan banyak orang yang buat. Akhirnya mengikuti peribadatan karena banyaknya perbuatan manusia. Allah ceritakan tentang mereka. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Yang ingat ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Wa qala alladzina taba'u, orang yang mengikuti tersebut, mereka berucap, lau anna lana karratan, kalau sekiranya kami bisa hidup kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, niscaya kami akan tinggalkan mereka. Kami gak mau ikut-ikutan sama mereka. Bahayanya ikut-ikutan dalam agama. Jangan ikut-ikutan jemaah. Antum dalam beragama itu, sampai para ulama mengatakan, kalau bisa kamu menggaruk kepalamu dengan dalil, maka datangkan dalil. Subhanallah. Bagaimana mereka hati-hati di dalam menjalankan agama ini. Ya? Kalau bisa kamu menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka datangkan dalil. Subhanallah. Karena Nabi SAW menjelaskan segala urusan agama ini. Sampai Nabi SAW cara tidur menjelaskan. Antum bayangkan ya, urusan yang di luar, urusan yang di dalam, mohon maaf, sampai urusan kamar, sampai urusan ranjang Nabi ajarkan. Detil nggak itu agama ini? Urusan ranjang Nabi ajarkan. Baik, saya mau tanya, doa mendatangi istri di atas ranjangnya, maksudnya doa berhubungan dengan pasangan, apa doanya? Diajarkan kan? Antum praktekkan nggak? Yang sudah punya istri yang ditanya, santri-santri gini belum tahu. Nanti dia dikasih tahu berkhayal dia. Ayo Pak Said, tafadhal Pak Said. Lupa. Kalau direnjang ingat ya. Subhanallah. Ayo siapa ini? Pak Haryono. Silakan Pak. Barakallahu fikum. Enggak ada hadiahnya Pak. Jemaah sekalian, ya, untuk perkara kamar, bahkan perkara ranjang, bersenggama dengan pasangan yang halal, Nabi ajarkan. Ini perkara detil jemaah, detil. Perkara urusan ini, kan gitu ya. Itu diajarkan oleh Rasul. Bagaimana perkara-perkara yang lain, perbuatan Isra dan Mi'raj. Kalau memang ada dalilnya dan ada metode cara pengajarannya, pastilah mereka orang-orang yang soleh sebelum kita dari kalangan para sahabat Rasul pertama kali yang merayakannya, pertama kali yang berbuat dengannya. Karena mereka itu orang yang paling mencari kebenaran, paling cinta dengan kebenaran, paling senang dengan kebenaran. Makanya dalam ayat Allah katakan, "Lau kanu khairan
atau di dalam ucapan laukana khairan lasabaquna. Kalau sekiranya perkara itu baik, meski mereka orang pertama yang mendahului kita. Lihat apa kata Hudzaifah. Hudzaifah pernah bertanya sesuatu kepada Rasul, sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek. Saking cerdasnya Hudzaifah. Hudzaifah menceritakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair. Manusia itu di zaman Nabi sering bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Tentang kebaikan itu ditanya. Kalau, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kan itu pertanyaannya. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga. Itu kan pertanyaan para sahabat tuh. Sering selalu meminta amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, memasukkan ke dalam surga, menambah keimanan, menambah ketakwaan. Ini pertanyaan-pertanyaan selalu datang, pertanyaan-pertanyaan yang baik. Kemudian Hudzaifah itu cerdas. Ya, saking cerdasnya beliau katakan, kana an-nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Manusia zaman dahulu mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Wa sa'altu 'anil syarr. Aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasul perkara yang jelek. Itu bayangkan ya. Anda bayangkan ya? Ya. Artinya perkara yang baik sudah dijelaskan, perkara yang jelek juga dijelaskan. Hudzaifah bertanya kepada Rasul, dan aku bertanya kepada Rasul tentang perkara yang jelek, makhafata an yudrikan. Aku takut kalau aku nggak tahu yang jelek itu, maka aku tertimpa kepada perkara yang jelek tersebut. Lihat bagaimana cerdasnya Hudzaifah bin Yaman. Bukan hanya perkara yang baik yang ditanya, tapi perkara yang jelek pun ditanya. Yang baik untuk dibuat, yang jelek untuk ditinggalkan. Ini cerdasnya para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu jemaah, perkara Isra dan Mi'raj ini perkara akidah. Apakah yang demikian terjadi? Terjadi. Kapan terjadinya? Tidak diketahui. Beliau katakan, wa kana fil lailatin wahidah. Dan dahulu Isra Mi'raj tersebut terjadi pada satu malam. Indal jumhur, menurut pendapat kebanyakan ulama. Guru kami Syekh Bashar Al-Dani beliau katakan indal ijma'. Bahkan pendapat itulah pendapat ijma' para ulama. Walil ulama khilafun, dan bagi para ulama khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Mata kana, kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Fayurwa bisanadin munqati'in. Ada sebuah riwayat, tapi riwayatnya terputus. Dalam ilmu hadis, riwayat terputus tidak bisa menjadi dalil karena terputus. Dari Ibnu Abbas dan Jabir, mereka berdua mengatakan annaha lailatul itsnaini tsani asyara min Rabiul Awal. Bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam Senin 12 Rabiul Awal. Tapi riwayatnya terputus. Kalau riwayat terputus, berarti ada yang terhilang di sana perawinya. Berarti kemungkinan maka pendapat riwayat tersebut adalah riwayat yang baik, maka tidak bisa dijadikan dalil. Walam yu'ayyina as-sanah. Bahkan Jabir dan Ibnu Abbas berdua mereka tidak menetapkan tahun Isra Mi'raj itu kapan terjadi. Warwahu Ibnu Abi Syaibah, dan hadis juga disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Syaibah. Wa yurwa 'an-Zuhri, diriwayatkan pula dari Imam Az-Zuhri dan Urwah anna qabla hijrah, bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana 1 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah. Berarti tahun keberapa? 1 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Berarti tahun keberapa? Yes, betul, konsentrasi beli. 1 tahun sebelum hijrah, ya berarti 1 tahun sebelum hijrah. Karena penetapan tahun setelah Nabi SAW hijrah. Kan gitu ya? Berarti 1 tahun sebelum hijrah. Baik jemaah sekalian, ini pendapat daripada Imam Az-Zuhri dan Imam Urwah. Ya, bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Dan riwayatkan Imam Baihaqi fatakunu fi Rabiul Awal. Imam Baihaqi mengatakan bahwasannya Isra Mi'raj terjadi pada
bulan Rabiul Awal. Walam yu'ayyina lailata, dan mereka semua tidak ada yang menetapkan kapan malamnya terjadi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Enggak ada yang menetapkan. Wa qala Ibnu Sa'ad wa ghairuhu wa jazama bihi Nawawi. Ibnu Sa'ad dan selain daripadanya, dan Imam An-Nawawi dia menetapkan. Wa yurwa 'an Suddi, diriwayatkan pula dari Imam Suddi Al-Kabir, annaha qabla al-hijrah, bahwasanya Isra Mi'raj terjadi sebelum hijrah, bisittati asyara syahran, 16 bulan sebelum hijrah. Rawahul Hakim, diriwayatkan pula Imam Hakim, fatakunu fi Dzulqa'dah, ya, perjalanan Isra Mi'raj terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Wa qila qabla al-hijrah bi 3 sanawat, bahkan sebagian di antara mereka mengatakan sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Wa qila bi khamsin wa qila bi sittin, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 6 tahun sebelum hijrah. Antum lihat nih, ini ulama-ulama, ya, ulama-ulama besar. Bahkan di sini disebutkan mereka tidak ada seorang pun yang berani mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hari sekian terjadinya Isra dan Mi'raj. Namun orang belakangan berbuat perkara tersebut, membuat, merayakan dan lain sebagainya. Apa hukumnya? Ya tentu yang demikian tidak dibenarkan. Kenapa? Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan kapan yang demikian terjadi. Ini jemaah sekalian. Baik, saya tutup. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, kajian kita terkait tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi melakukannya dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan nyata? Kalau mimpi, orang-orang kafir percaya. Siapa yang nggak percaya? Kalau saya tidur, saya mimpi, saya cerita, saya keliling dunia dalam satu malam, percaya itu? Percaya. Mimpi jangan. Ya, semua orang bisa melakukannya. Ya, kan gitu ya. Kalau dia mimpi, mungkin manusia itu melakukannya. Karena apa? Dalam mimpi itu ruhnya pada diri dia, atau dia tidak nyata, tidak dalam keadaan nyata. Tapi kalau dalam keadaan nyata, ini yang menjadi pertanyaan. Di masa tidak ada transportasi kecuali keledai dan onta. Kuda, keledai, onta. Di masa itu. Ya, kalau saya sekarang nih, saya mengatakan sama teman-teman, saya melakukan perjalanan dari mana ini? Dari Langsa menuju kepada Aceh, pergi balik setengah jam. Percaya tuh? Nah, sekarang nggak percaya jamu. Ini di masa ada pesawat, antum nggak percaya? Kan gitu, setengah jam. Ini ada pesawat nih, ada jet Apollo, ada roket, kan gitu. Antum nggak percaya? Bagaimana kalau kita hidup di masa Nabi? Kemudian ada orang dari kampung tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kan gitu, ngaku Nabi, kemudian cerita, saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik langit ke-7 satu malam. Percaya? Berat cuma. Makanya, enak di sana ada Abu Bakar di zaman Nabi bisa bertemu dengan Nabi SAW, jadi sahabat Nabi seperti Abu Bakar, seperti Umar. Dia lupa di zaman Nabi ada Abu Lahab dan Abu Jahal yang tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Baik jemaah sekalian, ya, karena ini hari kemerdekaan, jadi teman-teman harus baris ya, kan gitu. Yang nggak baris ikut-ikut aja baris, ya kan, lihat baris kalau mau lihat ya, gitu. Nah, karena kalau kita lanjutkan nanti di sana baris, di sini kok kajian terus, nanti bahaya, kan gitu ya. Baik teman-teman, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah, ini diantara hal yang perlu kita sampaikan. Negeri kita ini, alhamdulillah sekarang mencapai tahun di hari-hari kemerdekaan. Di antara hal yang perlu wajib kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sana ada negeri yang belum merdeka sampai sekarang. Walaupun tujuan utama bukan merdeka pada negeri, tapi merdeka pada diri dari penghambaan nafsu, penghambaan kepada syaitan, kepada birahi dan lain sebagainya, menjadikan merdeka beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, negeri ini, negeri yang merdeka, aman. Semoga Allah berikan ya ketetapan kemerdekaan itu pada negeri ini. Cuma kita nggak tahu apakah 10 tahun ke depan negeri ini tetap merdeka, NKRI tetap ada atau tidak, kita nggak tahu. Kita pernah dengar cerita bagaimana negeri Turki yang pernah merdeka kemudian dijajah kembali.
Kemudian alhamdulillah sekarang merdeka kembali. Kan gitu ya. Negeri Turki pernah dijajah habis sama Kemal Atatürk. Sehingga ketika setelah dia merdeka hancur lagi. Kan gitu ya. Dan itu menjadi sejarah. Dan tidak ada yang jamin negeri ini tetap merdeka. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah berikan kemerdekaan untuk negeri kita. Ada yang bertanya? Silakan, Pak. Berkaitan dengan tadi salat di Masjidil Haram. Iya, Pak. Batas daripada Masjidil Haram sampai di mana? Itu. Sebagian kemudian dia salatnya di hotel, bahkan di kamar. Iya. Bahkan di halaman itu. Iya. Baik. Batasan haram itu luas, ya. Saya nggak tahu berapa, ya kan? Tapi di sisi utara ada sekian kilo, di sisi selatan ada sekian kilo, di sisi timur sekian kilo, sisi barat sekian kilo. Ya, itu kurang lebih ribuan kilo. Dan batasan itu bukan kita yang buat. Yang membuat Mekah menjadi haram itu dari Allah Azza wa Jalla, dan yang mengkhabarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla menjadikan Mekah tanah haram melalui lisan Ibrahim, dan aku menjadikan Madinah menjadi tanah haram. Jadi yang mengharamkan Mekah itu Nabi Ibrahim, ya, sesuai dengan perintah Allah. Yang mengharamkan Madinah siapa? Nabi Muhammad SAW. Baik, tanah haram ini tanah yang menjadi khusus. Ya, ibadah di sana itu memiliki kemuliaan tersendiri. Khususnya tanah haram di Mekah dan di tanah Madinah. Tanah haram di dunia ini cuma ada dua, tanah haram Mekah dan Madinah. Tanah Karbala bukan tanah haram. Ya, tanah Karbala bukan tanah haram. Tanah Mekah dan Madinah itulah tanah haram. Dan itu ada batasannya. Tidak semua Mekah haram, tidak semua Madinah juga haram. Sudah pahami? Kalau kita pergi ke sana, itu biasanya ada. Sekarang kerajaan Saudi membuat seperti kubah-kubah kecil, kubah-kubah kayak gini. Nah, ya, itu bentuk seperti ini, seperti ini. Tapi dia jadi kayak tembok gitu. Nah, itu batasan-batasannya di setiap sisi jalan tuh ada. Kalau kita lewat itu berarti kita sudah keluar dari tanah haram, dan itu harus kita ketahui. Ya. Baik, demikian. Kalau untuk sholatnya, ya selama dia masih sholat di tanah haram, itu masih dianggap 100.000. Sebagian pendapat ulama. Makanya kalau misalnya posisi sangat ramai di musim haji, di musim umroh, apalagi di bulan puasa. Ya, kita tahu kemarin di musim umroh, di bulan puasa, kita begitu keluar, belum turun, masih depan pintu hotel, sudah di portal. Kita nggak bisa keluar sih, kita nggak bisa keluar. Jadi sholatnya mah di hotel itu. Kalau kita masih dengar suara imam, maka kita masih dianggap sholat bersama imam di Masjidil Haram. Itu. Tapi kalau kita sudah nggak dengar lagi suara imam, maka kita tidak. Dengan syarat yang pertama, tidak bisanya seseorang ke masjid karena ada penghalang. Yang kedua, safnya masih bersambung. Yang ketiga, dia masih mendengar suara imam. Itu masih dianggap sholat di Masjidil Haram. Itu kalau dia sholat berjamaah. Makanya di Masjidil Haram itu kalau kita sholat itu, yang di luar-luar itu kadang-kadang disuruh masuk. Kenapa? Karena belum penuh di dalam. Makanya polisi-polisi di sana, mereka tidak izinkan seseorang sholat di luar sebelum di dalam penuh. Kalau sudah penuh baru mereka halangi. Mereka kan dimudahkan dengan kontak-kontak ya. Kontak di sini sudah penuh, nggak boleh lagi masuk. Kenapa? Dikhawatirkan terjadi kecelakaan di sana. Ya walaupun di sana nggak ada motor, jalan tabrakan bisa mati orang karena padatnya manusia. Begitu juga nanti di pelataran Masjidil Haram. Ketika sudah penuh di portal, kemudian sampai mundur sampai di hotel masing-masing. Maka kita temukan kemarin di bulan Ramadan kemarin, yang info saya dapat tuh 10 juta sekian manusia, 10 juta sekian manusia. Sehingga anak kemarin sholat Id itu, anak di atas bukit, di hotel pun nggak bisa. Begitu kita turun dari hotel sudah terportal, disuruh mutar. Jadi kita naik ke bukit. Antum tahu jam berapa kita keluar? Keluar jam 3 malam. Sholat Id jam 3 malam, sholatnya di atas bukit. Kalau mau sholat Id di masjid, ya udah dari takbiran sampai subuh nggak usah pulang. Kalau mau sholat Idnya, kan gitu ya. Artinya
ada usaha di sana. Nah, makanya saya sampaikan, ini bukan promo, saya sampaikan teman-teman sekalian, saya sampaikan umroh kalau mau santai ya di bulan-bulan Desember, di bulan-bulan Oktober, di bulan-bulan November, ini umroh santai. Umroh mau usaha di awal Ramadan, pertengahan awal, itu umroh yang dia usaha. Umroh yang perjuangan di akhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan itu umroh perjuangan jemaah. Ya, antum bisa masuk masjid top. Bisa masuk masjid top. Kan gitu. Subhanallah. Ya kita kalau mau sholat maghrib jemaah, kita datangnya jam berapa? Sholat maghrib datangnya jam 11 pagi. Sholat maghrib nih, datangnya jam berapa? Jam 11 pagi. Berapa jam kita nunggu? Dan ternyata di situ banyak kenikmatan. Ya, nikmat ibadah. Makanya kalau ingin berjuang untuk umrah perjuangan itu di akhir Ramadan 10 terakhir, ambil itikaf sekalian, kan gitu ya. Ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Itu Pak ya. Kalau sholat di masjidnya, ya ini khilaf di antara ulama. Masjid apakah selain Masjid Ka'bah itu, Masjid Ka'bah, Masjidil Haram ya, itu mendapatkan 100.000. Tergantung pendapat yang pertama mengatakan dia mendapatkan 100.000 karena ayatnya subhanalladzi asra bi'abdihi min lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu disebutkan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sementara Nabi SAW perjalanannya dari rumah Ummu Hani. Namun sebagian ulama mendhaifkan pendapat demikian. Pendapat yang kedua, yang diinginkan adalah Masjidil Haram saja, masjid yang ada Ka'bahnya saja. Ya, sehingga yang mendapatkan 100.000 hanya masjid yang ada Ka'bahnya. Gitu. Bisa dipaham Pak? Baik, ini dua pendapat yang berbeda dari ulama. Pendapat Syekh bin Baz cukup kuat, yaitu di seluruh masjid di tanah haram mendapatkan 100.000. Ini pendapat Syekh bin Baz. Tapi kalau kita bisa di masjid yang ada Ka'bahnya, ya, baiknya sholat di masjid Ka'bahnya untuk melepaskan diri dari khilaf, ya, membebaskan diri dari khilaf. Ini yang kita sampaikan. Cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.